Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aplikasi saya dengan judul Aplikasi Optimasi Pendistribusian Batako menggunakan metode least cost. Aplikasi ini memiliki dua pengguna, yaitu sebagai admin dan operator. Jadi ini adalah halaman login. Di sini kita akan memasukkan username dan password sebagai admin dan operator. Sini saya login terlebih dahulu sebagai admin yang memasukkan username dan password dari admin. Setelah login berhasil, kita akan diarahkan ke halaman utama sebagai admin. Admin memiliki hak akses penuh untuk sistem ini. Jadi, admin dapat mengelola semua yang ada di dalam sistem ini. Jadi ini adalah tampilan home sebagai admin. Lalu di sini data gudang. Pada data gudang ini admin dapat menambahkan data gudang atau mengubah data gudang, seperti mengubah kapasitasnya. Ini atau juga dapat menghapus data gudang. Lalu ini adalah data kabupaten. Di sini admin dapat menambahkan data-data kabupaten. Lalu ini data kecamatan. Di sini admin juga dapat menambahkan data kecamatan, mengubah dan menghapusnya. Lalu ini data kelurahan. Di sini juga admin dapat menambahkan data kelurahan, mengubah dan juga menghapusnya. Lalu di sini ada data biaya. Data ini merupakan data biaya yang sudah ditetapkan oleh pihak toko cenderawasih. Di sini ditetapkan dengan biaya dari jarak ke gudang atau tujuan sebesar Rp3.000 per kilometer. Jadi misalnya jarak tempuhnya 10 km, berarti biaya transportasinya 30.000. Karena biaya per jaraknya 3.000. Bisa simpan. Ini data yang sudah ditetapkan dan sudah di-input. Lalu ini adalah data pesanan. Di sini admin dapat menginput data pesanannya seperti ini. ID-nya ini auto increment. Sini misalnya diminta oleh Luruk. Dia meminta 500 buah batako dari kelurahan Kateri. Ini untuk nomor telepon hanya bisa diinput angka. Jadi kalau misalnya salah menginput huruf, maka akan muncul pesan seperti ini. Silakan inputkan angka. Jadi pada nomor telepon ini hanya bisa diinput angka saja. Ini alamatnya. Lalu ini tanggal permintaannya.
Klik simpan. Saya akan coba tambahkan lagi data pesanannya dari Maria. Meminta 1000 buah batako dari kelurahan di Timur. Nomor telepon lalu alamatnya tanggal yang sama. Saya akan tambahkan lagi satu data sebagai contoh. Ini diminta oleh Petrus dari Kelurahan Birutoho. Alamatnya baik, ini setelah menginput data pesanannya, di sini akan dilakukan proses pendistribusian menggunakan metode least cost. Jadi ini tabel sebelum dihitung ini adalah tabel dari pesanan yang tadi sudah diinput dengan statusnya masih di 0, berarti dapat dimaksud bahwa ini belum dikirim. Kalau sudah dikirim atau sudah didistribusikan, berarti statusnya akan berubah menjadi 1. Jadi ini adalah data pesanan yang tadi sudah diinput. Jadi pada proses pendistribusian ini akan dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan, data pesanan yang tadi sudah diinput akan dimasukkan ke tabel setelah dihitung. Seperti ini. Ya. Jadi data itu sudah langsung masuk ke sini. Jadi setelah melakukan proses pendistribusian least cost-nya, di sini dapat dilihat bahwa biaya paling kecil itu ini 30.000 dari permintaan dari Kelurahan Timur. Pada ini juga admin akan melakukan pencetakan laporan pendistribusian dengan menekan ini, tombol report. Ini tanggal awal dan tanggal akhirnya kita pilih all saja. Bisa dipilih prioritas, pilih all saja. Nanti preview. Masih menunggu. Ya, ini adalah contoh dari laporan pendistribusian batako pada toko cenderawasih. Seperti ini. Pada admin juga dapat melakukan registrasi, yaitu admin dapat membuat akun untuk user. Sini admin dapat membuat akun user dengan memasukkan nama dan username, passwordnya juga. Pada registrasi ini, admin juga dapat mengubah password seperti ini.
Jadi ini adalah seluruh data yang dikelola oleh admin. Jadi semuanya ini dapat dikelola oleh admin karena admin memiliki hak penuh untuk sistem ini. Lalu masih ada pengguna kedua atau end user sebagai operator. Kita log out dari sistemnya admin. Kita kembali ke halaman login. Di sini kita akan memasukkan username dan password dari operator untuk masuk sebagai operator. Setelah login berhasil, kita diarahkan ke halaman utama sebagai operator. Untuk sistem operator, di sini tidak dapat melakukan registrasi. Dan registrasi hanya dapat dilakukan atau dikelola oleh admin. Di sini juga untuk data-datanya, untuk data gudang, sebagai operator tidak dapat mengubah tentang data gudang, dan operator juga tidak dapat melihat atau mengubah data biaya. Jadi untuk bagian dari operator, di sini ada juga data kabupatennya, sama seperti admin. Lalu ada juga data kecamatannya, itu juga sama seperti admin. Lalu ada juga data kelurahan, masih sama seperti admin. Di sini sebagai operator dapat membantu admin untuk menginput data pesanan Batako. Yang dapat diinput oleh operator masih tetap sama seperti yang tadi sudah dilakukan oleh admin. Jadi saya tidak perlu menginputnya lagi. Jadi cukup diingat bahwa operator juga dapat menginput data pesanan sama seperti yang dilakukan admin. Jadi untuk data pesanannya, lalu di sini ada juga proses perhitungan pendistribusian diskosnya. Jadi setelah menginput data pesanan seperti yang telah dilakukan admin seperti tadi, maka data yang telah diinput akan muncul di tabel sebelum dihitung. Jadi setelah muncul di sini, maka operator akan melakukan proses perhitungan dengan mengklik tombol hitung. Setelah diklik, maka dari data-data yang sebelumnya muncul di tabel sebelum dihitung akan masuk ke data tabel setelah dihitung, seperti halnya tadi dilakukan oleh admin. Setelah melakukan proses perhitungan, dapat dilihat juga biaya terkecilnya, sama seperti tadi yang dilakukan oleh admin. Lalu pada operator juga dapat mencetak laporan dengan menekan tombol report seperti yang dilakukan admin juga. Ya, jadi contohnya sama seperti yang tadi dilakukan oleh admin. Jadi ini adalah bagian-bagian atau data-data yang dapat dikelola oleh operator. Jadi sebagai operator hanya dapat mengelola bagian itu saja. Jadi untuk aplikasi saya untuk optimasi pendistribusian Batako menggunakan metode least cost, hanya seperti ini saja. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumkan atau dimaafkan. Sekian dan terima kasih.